Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram, alim dan ulama, abil khusus Agus Mujabul Maram, ini pengasuh kita dan narasumber kita dengan sambung sekian tahun membina pengajian rutin selapanan sebelum mushola Al-Barokah di PH. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Alhamdulillah pada malam hari ini hadirin hadirat, para sesepuh, diri sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah tercinta mushola Al-Barokah, para warga masyarakat RT 6 di kampung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali untuk tahun 2022 ini mengawali pengajian Jumat Wabi yang insya Allah ini akan melanjutkan kajian-kajian sebelumnya atau kajian-kajian yang lain yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan malam hari ini rasa syukur kita tandai dengan sekedar tumpengan untuk mengawali kegiatan kita. Mudah-mudahan dengan awal yang baik ini kita selalu terlimpahkan dengan mudah-mudahan inayah pertolongan dari Allah untuk satu mencintai ilmu, mencintai kajian-kajian selama ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk senantiasa beristiqomah dalam melaksanakan kewajiban dan melaksanakan amalan-amalan yang insya Allah akan mengantarkan kita menuju jalan yang terbaik di dunia maupun akhirat. Mengawali pengajian pada malam hari ini, kami mewakili seluruh pengurus mushola mengucapkan terima kasih kepada segenap warga, terutama warga RT 3 RW 6 yang telah sembuyung bersama-sama sehingga menjadikan mushola kita ini semakin indah, semakin megah semacam ini. Yang kedua, tidak lupa amalan baik dari panjenengan semua, berupa amalan maliyah ataupun berupa jasa panjenengan, seluruh panjenengan dicatat oleh Allah sebagai amal yang terbaik di sisi Allah. Sekali lagi kita awali pengajian pada malam hari ini dengan berharap mudah-mudahan bisa rutin, bisa langgeng sampai hari kemudian. Bismillah, nanti setelah aja dimohon doa Bismillah untuk menandai tumpengan itu. Kita minta barokah, mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh warga RT 3 RW 6 terutama dan jamaah mushola ini nanti benar-benar mendapatkan kelimpahan berkah dari Allah SWT. Maka kita bisa doakan terus. Insya Allah sebagaimana biasanya ini nanti insya Allah akan diupload di YouTube channel mushola Al-Barokah. Terima kasih dari kami cukup sekian. Waktu sebelumnya kami serahkan pada Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jami'ul amal kullu wal amal. Syada la ilaha illallah wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah tarawih jamaah salat barokah dan jangan mati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan Allah untuk bisa memulai lagi kajian rutinan dalam rangka ta'alum, dalam rangka kita mencari ilmu yang dimana itu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi kita oleh Allah untuk jauh lebih kita bisa mengenal Allah dalam wujud peribadatan, sehingga dari ilmu itulah yang akan menjadikan dasar kita mengenal Allah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi dianjurkan oleh Bapak Warno bahwa kita sekarang sudah memiliki musola yang jauh lebih indah dari sebagaimana dahulu, dan ini akan semoga akan jauh lebih bisa memberikan semangat kepada kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita adalah orang yang betul-betul hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam sabdanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Termasuk salah satu daripada sarana ibadah adalah musola atau masjid. Sehingga dari masjid atau musola itu kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu. Dan perlu kita ketahui, ada sebuah riwayat yang mana saat itu ada seorang tabi'in namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini sebenarnya dia menjumpai Rasulullah. Dia menjumpai Rasulullah, namun perjumpaan dengan Rasulullah masih dalam kondisi kekufurannya. Jadi yang jenis sahabat, jadi klasifikasi orang itu ketika zaman kanjeng Nabi, sahabat, zaman Nabi, terus zaman sahabat, zaman tabi'in. Zaman Nabi yaitu zaman yang dimana hidup bersama Nabi dalam keadaan iman. Lah, orang yang menyertai kanjeng Nabi dalam keadaan iman itu namanya sahabat. Namanya siapa? Jadi ketika kita mengenal sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dikatakan sahabat karena apa? Dia memang hidup bersama Nabi dalam posisi iman. Tapi kalau dia hidup bersama Nabi belum iman, sehingga imannya setelah Nabi meninggal, itu dinamakan tabi'in, Pak. Tidak bisa dikategorikan sahabat karena imannya dia setelah Nabi meninggal. Nah, itu ada seorang bernama Ka'ab al-Ahbar. Sebelum dia masuk Islam, min kubaroi ulama Yahud. Dia itu pembesarnya ulamanya orang Yahudi. Giniun saya pendetanya Yahudi. Kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Ini Quran. Walam tardo, kalau naik Quran itu lalu menyebutkan pakai lafal lam terus sama nuni. Itu menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Walam tardo dan ora pisan-pisan ridho. Begini cara bahasanya Quran. Walam tardo lan ora bakal ridho, artinya tidak mungkin merasa senang. Angka kepada kamu al-Yahud, orang Yahudi wan Nasrani. Wong Yahudi karo Nasrani itu tidak mungkin akan merasa senang dengan Anda. Hatta tattabi'a millatahu, sehingga Anda mau mengikuti agamanya. Yes. Lah Ka'ab al-Ahbar ini jauh sebelum dia Islam, orang Yahudi cekek. Pendetone menisa. Jadi dia memiliki rasa hati yang bagaimana dengan orang Islam tidak bisa kita bayangkan. Tidak mungkin begitu. Jadi maka ketika dia sebelum masuk Islam, dia sudah banyak memiliki konsep bagaimana dia tahu piye Islam itu majune, piye Islam itu mundure, piye Islam itu hancurnya, dia tahu persis. Piye caranya. Lah kok ngerti, Pak? Di dalam kitabnya disebutkan, Pak. Kalau kitabnya sono, lah kitabnya sini apa tahu Ros?
Makanya di sini diriwayatkan dia itu ngaji Taurat luar biasa Pak. Taurat delalah. Kurang satu bab. Ketika itu dia ngaji ke bapak, kurang satu bab dikhatami Pak. Khatam. Kaget ini. Loh, Pak ini kurang satu bab kok gak nang diulang mau menisan nang khatam nang wis biasanya Pak khatam kan melencer. Wah ini rombongan orang rombongan mereka kurang satu bab dikhatami. Disuwek. Dilebono kotak disimpan dan diajarkan kepada keamalan. Penasaran, apa ini sini? Terus dia ngenang, Pak wis tuwa wae kok. Darape mati. Orang mati tak buka itu saya. Falamma mata abi fatahtu fa idza fi nabiyyin azman. Maka ketika bapaknya meninggal, fatahtu saya buka kotak tadi. Dikunci celah detail, buka. Apa isinya ternyata sebab faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata satu bab yang tidak diajarkan oleh bapaknya kepada Ka'ab itu menceritakan akan adanya nabi yang lahir di akhir zaman. Cirinya disebut maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisam. Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab Taurat lahirnya di Makkah. Besok pindah ke Madinah dan pusat kekuasaannya di negeri Sam. Sam itu pada saat itu zaman Kanjeng Nabi meliputi Syria, Yordania, ibu kotanya Palestina. Jadi tentang Taurat di dalam kitab Taurat disebut nanti Nabi yang sebab nyuwun sewu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berjarak kurang lebih 500 tahun. Itu tidak ada satupun hidup bersama Nabi, Pak. Tidak ada Nabi yang menyertai. Jadi antara Nabi Isa ngantek Nabi Muhammad itu tidak ada seorang pun Nabi menyertai dalam kehidupan manusia. Nah saat durungnya Nabi Isa ngantek Nabi Adam itu setiap hidup kadang-kadang bahkan 3 Nabi, kadang-kadang 2 Nabi. Nabi Musa itu bareng dengan Nabi Harun hidup bersama. Dia mendampingi manusia untuk menjalani hidup dibarengi. Nabi Isa itu 3 orang Mbak. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu hidupnya bersama. Dia menyertai hidup bersama manusia. Tapi begitu Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, itu tidak ada Nabi Isa. Sampai pada Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi. Bisa kita bayangkan. Sebelum Nabi Isa sampai Nabi Adam itu ono Nabi yang menyertai. Jadi segala urusan kehidupan masyarakat itu semuanya terselesaikan oleh nabinya. Setiap ada permasalahan itu nabi nih. Pergopo, nabi yang akan mendapati wahyu, Pak. Maka ketika Nabi Isa diangkat, ini tidak ada nabi. Sampai Nabi Muhammad tidak ada nabi. Bisa kita bayangkan betapa rusaknya kehidupan manusia. Sehingga zaman itu dikatakan namanya zaman fatroh atau zaman transisi, atau yang lebih dekat dengan dia lebih terkenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Maka setiap orang berharap kapan ono nabi, kapan ono nabi, kapan ono nabi. Lah orang-orang yang memiliki kitab, wong sing duwe kitab, dia tahu akan adanya nabi di akhir zaman. Mergo kitab-kitab itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang aku beri kitab, mbah Taurat, mbah Zabur, mbah Injil, itu kenal dengan Muhammad sebagaimana dia mengenal anaknya sendiri, Pak. Makanya uang berharap kapan orang nabi, kapan orang nabi, kapan orang nabi. Lah kapan akhbar ini begitu ngaji sing sabab ora diulang bapak, ternyata betul. Faidan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata satu bab ini menerangkan tentang akan adanya nabi akhir zaman, lahirnya nang Mekah, pindah ke Madinah dan pusat kekuasaannya di Palestina di Sam. Iki digoleki, Pak. Karo kapan itu digoleki di nabi akhir zaman. Akhirnya krungu, Pak. Ono nang Mekah wong ngaku dadi nabi. Perlu kita ketahui, nabi itu kudu ngaku, Pak. Aku nabi.
Kudu memang syaratnya. Dengan catatan dia punya mukjizat. Mulane bener winginane Musaddiq wong Bogor ngaku aku dadi nabi, memang syaratnya nabi kudu ngaku. Tapi syaratnya kudu duwe napa? Mukjizat. Lah wong sing ngaku dadi nabi ra duwe mukjizat. Atik tamatan STM menisan. Oh, nabi tamatan STM. Ya butuhnya saya bukan kok enggak, tapi lha wong sak kira-kira nabi lho. Sehingga akhirnya ketika ana wong ngaku dadi nabi, Nabi Muhammad di Mekah. Sebab nek nabi kula aturaken malih kudu ngaku, liyane nabi ndak boleh. Ana wong kok ngaku aku wali, ya wali murid ngono wae ora mungkin dari Allah, enggak mungkin. Akhirnya digulai karo mosok bener. Dicari dia ke Mekah. Oh, betul. Sesuai dengan kriteria yang ada di kitab Taurat, betul itu nabi. Tapi dene gurung iman, Pak. Durung iman. Mergo apa pengen buktekno, sok ben iki pindah nang Madinah to gak belajar. Dinteni. Betul. 13 tahun kemudian ketika Nabi diangkat menjadi nabi, 13 tahun kemudian kan Nabi pindah ke Madinah. Oh, betul. Betul. Ya ini nabi benar. Dene ya gurung iman. Mergo apa? Ya kepengin buktekno kitab Taurat. Nanti pusat kekuasaannya di negeri Sam, Palestina. Dinteni Pak. Ternyata Palestina sebelum takluk di bawah kekuasaan umat Islam, Kanjeng Nabi meninggal. Sopo iki kok sing terusno Islam iki sing kira-kira sampai menaklukkan ke negeri Palestina sampai kapan dinteni Pak? Malah jene durung iman. Sampai diganti Sayyidina Abu Bakar. Bareng Sayyidina Abu Bakar dadi khalifah durung Islam. Palestina durung Islam. Terus Sayyidina Abu Bakar meninggal diganti Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar, Palestina takluk Pak. Di bawah kekuasaan umat Islam. Tapi Ka'ab al-Akhbar belum masuk Islam. Mergo apa? Masih ada yang ditunggu. Mergo apa? Taurat dengan detailnya dia menceritakan Nabi akhir zaman. Nah, dalam kitab Taurat itu ada cerita. Somben nek sahabatin Nabi akhir zaman ini ada yang memiliki perilaku ngene kurang telung dino mati. Subhanallah, detailnya kitab Taurat Pak menceritakan Nabi akhir. Makanya orang yang mempercayai kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kok gak kenal Nabi Muhammad, berarti dia tidak pernah baca kitabnya. Maka disebut detail. Lho Taurat sampe disebut nek ana perilaku Nabi memiliki perilaku, ana sahabat Nabi memiliki perilaku ngene kurang telung dino mati, Pak. Iki digoleki karo kapal Pak. Endi kira-kira wong iki? Nek ketemu aku duwe Islam. Digoleki setiap hari kan ono setiap. Dadak suatu saat ketemu, Pak. Nek perilakune Sayyidina Umar. Lho, Umar iki kok perilakune kok kaya disebut kitab Taurat ngene. Berarti wong iki kurang telung dino mati. Subhanallah, detailnya itu loh Pak. Ini memang karena untuk benar. Nyon sewu, Sayyidina Umar itu pas hari itu disuduk seorang munafik Pak. Dan disuduk ini nyon sewu, pesone sing nyuduk itu ada racunnya, kesenggol stok tik mati Pak. Sayyidina Umar tidak Pak. Nah, kapalah tahu wong iki memiliki kekuatan 3 hari dari mati. Saking detailnya, subhanallah. Jadi nek cara racun di atas cyanida kira-kira. Jadi kena goresan sithik tok mati, Pak. Mergo apa? Begitu dia kena peso, terus dipanggilkan orang yang ahli racun. Hebat Umar. Belum ada seorang pun yang memiliki kena racun iki gak mati karo racune, baru Umar tok. Nah, kapal apa seperti wong iki memiliki kekuatan 3 hari. Kok nek pancen rong dino wis mati berarti bohong kitab Taurat iki. Akhirnya betul Pak. Jadi Sayyidina Umar tahan Pak begitu. Terus di rumah. Digolong ahli racun saka Yaman paling ahli. Orang ini bukan manusia. Mergo apa? Kena racun seperti ini biasanya kalau ana urip kan. Lha iki sing urip. Dan Sayyidina Umar nyuwun sewu Pak. Subhanallah, enak. Ketika dia kena racun dia rumangsa wis kena, aku wis mati. Dene kongkonan anake putrane. Cung, kowe izino nang gone Sayyidah Aisyah.
izinon nek aku mati ingin dikuburkan di dekat makam Rasulullah. Maka Rasulullah ini disarikno di kamarnya Sayyidah Aisyah. Jajaran karo Sayyidina Abu Bakar. Begitu diminta izin oleh anaknya, ya Sayyidah Aisyah bagi nyuwun izin. Ada apa? Kalau nanti ayah saya meninggal, mohon diperkenankan untuk dimakamkan di sisi Rasulullah. Sayyidah Aisyah nggak mau izin Pak. Mergo memang rumahnya sempit. Oh enggak, itu apa tangguh dewe kok. Ben bisa kamar ini kita kamar Sayyidah Aisyah. Mergo mau tangguh dewe, apa tangguh Ayu Kanjeng Nabi garwane, Abu Bakar bapake, terus anggite karo Sayyidah Aisyah kepengin kok nek mati disarenano kono. Ojo, apa tangguh dewe. Akhirnya putrane mulai Pak. Piye, Cung? Boten angsal ndak boleh, Pak. Karena mau dibuat apa? Dibuat makamnya sendiri. Sayyidina Umar pun gak mati, Pak. Orang mati. Sesuai Cung izin meneh, Cung. Mbok menawa wis oleh budal anake Pak njaluk izin Sayyidah Aisyah. Ndak boleh kan. Apa tak nggo aku dhewe. Terus mulai mondok. Piye, Cung? Mboten angsal. Yo gak mati. Sayyidina Umar. Bareng itu telung dino, Cung jaluk izin, entuk ndak diizinkan aku kira-kira ketika mati dikuburkan di sini. Rasulullah akhirnya Sayyidah Aisyah lileh Pak. Kok sakit tenan ya wis. Oleh aku izin ridho dinggoni Terus mulai kondong. Piye Cung? Angsal Pak mati. Niki sinten Sayyidina? Subhanallah. Begitu meninggal, Ka'ab al-Akhbar lagi mlebu Islam. Mulanya Ka'ab al-Akhbar tidak bisa dikatakan sahabat. Mergo ketika dia hidup bersama Nabi tidak dalam posisi iman, tapi dia iman setelah Nabi mulanya dijenakno Nabi. Maka ketika nyuwun sewu, begitu dia masuk Islam, masalah pendidikan Yahudi Pak, oleh musuh Islam luar biasa. Tapi karena dia berpegang teguh dengan kitabnya, dan Taurat pun adalah kitabullah, kitab Allah, dia pegang teguh dengan kitabnya. Dia orang yang sangat idealis. Ketika dia membaca ono sahabat ini kurang lebih mati, ternyata betul, maka dia dengan tulusnya hatinya terbuka, dia masuk. Maka ketika dia masuk Islam, yang sebelumnya dia memusuhi Islam, ketika dia masuk, maka dia mendefinisikan piye wong Islam sing pengen selamat. Dia tahu. Maka dia roh Islam itu hancurnya bagaimana, kerusakannya bagaimana, wong Islam ini tahu semua. Maka ketika dia masuk Islam, dia mendefinisikan bagaimana orang Islam agar selamat di dunia. Sehingga ketika itu dia membuat satu makalah, wong Islam itu nek pengen selamat saka dunya. Ada 3 hal dari godaan setan. Di wong Islam nek pengen selamat saka godaan setan, itu ada 3 hal. Sebab menurut saya Pak, setan itu sejak ketika dia diturunkan dari surga, itu sumpah serapahnya. Mergo ditokno karo Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Maka ketika iblis dikeluarkan dari surga, mergo moh sujud karo Nabi Adam. Dene ditokno. Dene nyuwun minta izin pada Allah, Allah mboten napa-napa. Jenengan kula tokno mboten napa. Tapi saya minta izin ya Allah, beri umur panjang. Diizini karo Allah. Jadi iblis yang ditokno saka swarga itu diizini oleh Allah untuk bisa hidup sampai peniupan pertama malaikat Israfil. Gak terima kiamat, sampai peniupan pertama malaikat. Iblis yang dulu dikeluarkan itu akan mati ketika nanti Israfil meniup sangkakala lagi mati. Tujuannya apa? Ingin menggoda anak cucu Adam, saking dendamnya dengan anak cucu. Maka akan aku goda betul anak cucu Adam, kecuali orang-orang yang sedikit. Wong sing sithik iki lho Pak, sing angel, kira-kira iblis gak iso. Jadi orang yang sedikit ini didefinisikan oleh Ka'ab al-Akhbar. Wong ku nek pengen selamat saka godane iblis, ada 3 hal. Siji masjid Pak. 1, wong Islam itu
Nyuwun sewu Pak, yang paling ditakuti oleh orang kafir. Wong kafir sampai takuti diwasi begitu dia tidak sukanya dengan umat Islam. Itu yang paling ditakuti orang. Nek roh wong Islam berjajar bersama-sama menuju masjid. Nyuwun sewu kegiatan pengajian ono puludan, ono cepat, ndak takut. Malah pernah saiki nyuwun sewu yang paling banyak diminati ketika nek mau balik ke guyon. Nggih napa mboten? Nek kira-kira ngaji sing tenanan turu Pak. Karena apa? Sing ngaji sing tenanan iki yang membuat semangatnya orang. Makanya sing paling ditakuti orang kafir iku nek roh ana wong Islam berbondong-bondong menuju masjid. Sehingga ketika ingin menghancurkan orang dijauhkan dari masjid. Kalau memang betul itu sebuah konspirasi berhasil. Karena apa? Umat Islam sudah dijauhkan dari masjid. Dan perlu kita ketahui, Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Pak. Kenapa kok hijrah? Ya karena tersakiti. Nok Mekah niku nyuwun sewu Pak, 11 tahun dakwah. Hasilnya dingin. Wis ora ana sing melo, ora ana sing duku, isih diploro. Kanjeng Nabi pindah ke Taif dan Bani Sakifah, suku Bani Sakifah, 2 tahun. Malah Kanjeng Nabi pulang kakinya berdarah. Gak mesti melo. Akhirnya yo ngaleh. Akhirnya Kanjeng Nabi pindah ke Madinah untuk mencari kehidupan yang baru dan untuk mencari kehidupan yang layak. Dan yang pertama kali nyuwun sewu Pak, yang dilakukan Rasulullah datang ke kota Madinah. Orang kok prasmanan Pak, orang kok istirahat enggak. Kanjeng Nabi itu nyuwun sewu Pak, sudah diprediksi oleh orang-orang Madinah ketika hijrah. Kanjeng Nabi itu hijrah pertama kali keluar dari rumah itu malam Jumat. Malam. Tapi Kanjeng Nabi tidak langsung ke Madinah enggak. Justru ke selatan. Jadi strategi Kanjeng Nabi kali strategi Pak. Lah posisi Madinah itu ada di utara Mekah. Lah Kanjeng Nabi ketika pertama kali keluar dari rumahnya itu malam Jumat. Iku hijrah mestinya melakukan ngalor Pak. Tapi Kanjeng Nabi gak begitu keluar dari rumah justru ke selatan. Naik di Gua Sur, bersembunyi di gua. Sebab apa? Nek langsung melayu ngalor pasti terkejar. Wong saat itu saya menunggu para pelari Pak. Terus pokoknya penunggang kuda yang terbaik di kota Mekah. Maka ketika Kanjeng Nabi hijrah, budal pertama kali metu kan ono cerita nggih. Pas malam Jumat itu di Kamis paginya seluruh pendekar Mekah sudah siap untuk membunuh Muhammad nanti malam. Kanjeng Nabi ngisulis ke kabar ke malaikat Jibril, "Mat, nanti kamu akan dibunuh oleh orang-orang Madinah, orang-orang Mekah. Pendekar kalian ngumpul." Jadi sing mati ini bareng-bareng secara persekusi. Jadi naik persekusi kan tidak ada yang dibunuh. Akhirnya Kanjeng Nabi menyiapkan ya wis udah. Sayyidina Abu Bakar garani, "Kok bengi jam 8 kowe tak marani, ayo hijrah ke Madinah." Nggih Kanjeng Nabi dipersiapkan 2 ekor unta oleh Sayyidina Abu Bakar. Pas bengi wis wayah mancing maghrib pendekar teko Pak. Terus akhirnya ngelumpuk apa materi Kanjeng Nabi maca donga. Waja'alna bainahum saddan bangsaina bau mlaku sirun niku sing diwaca Pak. Disawurna wong turu kabeh Pak pendekar-pendekar itu. Disiram. Kanjeng Nabi metu marani Abu Bakar tapi tidak kesetan. Ke selatan. Munggah nang Gua Sur delik 3 dina Pak. Bareng sirepe wis gak ana wis balik neh. Kaget dibuka lho, Muhammad sudah. Wah, kemudak ngalor Pak. Manggite Madinah kan ngalor, kemudak ngalor di kaki sinan. Kan daus nek cara Bagilan. Kan daus perkara Kanjeng Nabi ternyata mlayu kidul. Dadi rono goleki wis kisinan. Akhir Kanjeng Nabi Sabtu, Ahad, Senin baru berangkat dan itu pun memutar arah, orang langsung ngalor enggak ngulon dhisik lagi ngomong. Iki Kanjeng Nabi Pak. Lah sing godang mau yo kisinan. Apa Kanjeng Nabi nang kidul? Ya nganggur.
Akhirnya nyuwun sewu, lha iku wis diprediksi karo Madinah Nabi Muhammad iki dina tekone dina Jumat. Diunteni karo Madinah, Jumat kok ora teko, jangan-jangan Muhammad iki dibunuh di perjalanan. Sabtu dinteni gak teko. Ahad dinteni gak teko. Ternyata hari Senin ketok Pak rombongan sehingga dipapak oleh orang Madinah. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Dipapak. Saking senenge nyuwun sewu begitu sempurna Kanjeng Nabi numpak unta Pak. Lindung. Begitu masuk kota Madinah, semua penduduk Madinah nawari Kanjeng Nabi, di rumah saya saja ya Rasulullah. Berdiam di rumah saya saja. Tenggen pulau full AC, pulau kolam renang, wah pokoknya kayak villa. Kanjeng Nabi enggak. Biarkan ontaku ini berdiri di mana dia duduk, nanti aku akan bertempat di situ. Kanjeng Nabi mudun Pak saka onta, ontane digiring kok hus ayo nomaku. Ternyata onta tidak Pak. Mubeng mau kota Madinah. Akhirnya pas di tempat tanahnya anak yatim, onta niki duduk Pak, jrek. Wah, berarti Kanjeng Nabi pemanggon kono. Akhirnya Kanjeng Nabi takok, tanah sapa niki? Anu Kanjeng Nabi tanah cah yatim. Takokno regane piro? Kalau kita ndak Pak, sekadung dipapak dimulyakno wong wis pokoke sak jaluke dituruti. Ora perlu dibawa kabeh. Kanjeng Nabi ndak takokno tanah iki regane. Pun Kanjeng Nabi kula sing numbas ndak mau. Takokno. Oh Kanjeng Nabi niki regane awis Kanjeng Nabi. Iki termasuk meh padha mek Jalan Basuki Rahmat. Oh aduh, sak meter 10 juta. Wis takono piro regane? Nggih nyuwun saya upamane regane niki sak meter 1 juta. Dibeli oleh Kanjeng Nabi 2 juta, Pak. Orang kok mengambil kesempatan Kanjeng Nabi. Akhirnya ditunggu karo Kanjeng Nabi. Pertama kali yang dia tanah ini tuh apa Pak? Dibangun masjid. Jadi Kanjeng Nabi pertama kali datang di kota Madinah itu menduwiki tanah kanggo nopo? Kanjeng Nabi tidak membangun rumah enggak. Karena apa? Masjid adalah sentral daripada kebutuhan orang mulane nyuwun saya Pak, sampai kapanpun orang Yahudi tahu Pak. Yang paling ditakuti oleh orang Yahudi iku nek ana wong Islam berbondong-bondong mlebu dengan ngertos Masjidil Aqsa Pak. Yang disebutnya terkenal kan teng di Palestina. Masjidil Aqsa itu nyuwun sewu Pak. Dalam satu Masjid Aqsa itu ada 3 tempat ibadah Pak. Ada 3 tempat. Nah, ingkang sing nate teng mriki dengan pados Google mawon Pak. Dalam satu ruangan Masjid Aqsa itu ada 3 tempat ibadah. Siji Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat peribadatannya orang Nasrani. Nomor loro sinagog, tempat tembok apa? Tembok tempat apa? Itu ada di Masjid Aqsa. Karena memang Yesus demikian itu. Maka ketika murni pure ini miliknya orang Islam sehingga orang berbondong-bondong untuk Islam, ya takut. Mulanya yang paling ditakuti oleh orang kafir. Niku nek wong Islam berbondong-bondong menuju, dan masjid itu adalah simbol daripada kesejahteraan masyarakat. Pak, orang masjid tempat ibadah. Mulai Masya Allah kalau ningali wong berarti wong sejahtera tenan. Jadi bagian pulau bisa masjidmu kapan paling selantir. Kenapa ya ini simbol Pak? Mulai kapan baru menyatakan wong Islam itu nek kepengin selamat saka godaan setan. Siji, ojo ninggalno masjid. Kenapa? Ya iki Pak. Kalau memang terjadi konspirasi setan Pak ketika dijauhkan oleh Madano oleh Mas. Nomor siji masjid. Maka masjid itu simbol. Nomor siji. Nomor kali nyuwun sewu yang bisa terselamatkan zikrullah. Zikir kepada itu yang bisa menyelamatkan umat Islam dari godaan setan. Kenapa? Orang itu ketika berzikir, maka perilaku kehidupannya ya zikir. Mulai sering kalau cerita, sering sangat cerita. Wah itu nek biasa zikir, maka ketika dia melakukan sesuatu sekalipun itu maksiat, ya bisa zikir Pak.
Contoh kita ini udah sholat biasa dikir subhanallah subhanallah. Sampai kena roh apa-apa wae, lamun subhanallah ya cuma biasa tadi. Padha wong wedok ayu, ape tak awasi kok dosa, gak tak awasi rezekine mripat. Sisir dikir subhanallah, wong kok ayune ngono. Dia akan mengatakan subhan. Dikir. Mergo apa ya biasanya dikir, nek kok gak tau dikir, padha wedok ayu subhanallah, gak mungkin, Pak. Wong kok ayune ngono, gelem ta ora jak minggat. Kira-kira meneh ngono. Lah ini dikir. Dan nyuwun sewu Pak, dikondawaken matan nas ala maas. Wong niku mati sesuai uripe, Pak. Iki kula mau nembe mawon, Pak. Boten kok dari ini. Ya sekitar 7 hari kemarin lah. Kula niku enten rencang bulan dengan kula. Terus apa? Dulu kula lara apa? Nyuwun sewu sontok kronis banyak. Jantung dan gagal ginjal. Dan sudah dalam kondisi cuci darah. Terus dia itu sukanya menggigau, ngelidur, gremeng. Tako ini, Gus ini medis apa non medis? Non medis lah, nanti kena santet tadi. Enggak Pak, ini ya normal. Sampai tako itu diwai dokter. Maka memori yang biasa dia ucapkan, maka dia akan itu yang akan menjadi kebiasaan itu. Saya contohnya jenengan nyuwun sewu lah, nganggo internet, YouTube lah. YouTube itu akan selalu muncul sebagaimana Anda biasa membukanya, gini betul. Jadi sampai biasa buka kuliner, begitu buka YouTube pertama kali orang sabuk beli pasti kuliner sing metu Pak. Ya karena itu biasa Anda. Adek nyuwun sewu kok biasa delok ngomongi ya. Kowe ora usah nyenet iku lho buka pertama kali sing metu mesti ngomongi. Nggih napa Pak? Sampeyan biasa buka Gus Bahak mamane. Maka begitu Anda buka pasti keluar itu pertama keluar apa Gus? Memori kita sedemikian juga Pak. Sampeyan tak kalau dokter. Jadi ketika kita sudah dalam keadaan anfal koma, maka yang akan muncul adalah sebagaimana biasa yang kita lakukan. Winginane itu nggih ngoten. Gus, wong iki gak tahu apal Quran. Tapi ketika dia sakit, yang biasa dia ucapkan kok ternyata Quran. Ya karena itu. Mulane nyuwun sewu matan nas ala maas. Biasakanlah berzikir. Karena apa? Nanti Anda akan mati dalam keadaan kadang-kadang sepele, Pak. Kadang-kadang sepele. Wong muni subhanallah sepele. Tapi itu akan menentukan akhir kehidupan Anda itu pasti, Pak. Niku takon niku niku ditakoni jerene. Takok niku niki medis apa? Padha iki gak medis, memang umumnya gini. Terus solusinya apa? Biasakan mulai saat ini berzikir. Karena zikirlah yang akan menuntun Anda menutup mata, Pak. Tidak setiap orang loh Pak, setiap ketika sakit ini Allah, ya Allah, Gusti sakit Gusti. Tidak setiap orang, kadang-kadang selorong nemen ini, aduh, pas muni aduh mati. Nah itu, maka ini banyak. Makanya sampai kabar mengatakan, uang udah pengen terbebas dari resiko siji masjid, loro zikir. Nomor telune mau telur Pak, insya Allah bukan sesuatu yang sulit. Sampai yang seneng nang masjid bukan satu yang sulit, hanya kebiasaan saja. Nomor loro zikir gampang. Sampai lagi sholat mulailah melok subhanallah itu akan membiasakan mulut Anda selalu sing nomor telune qiraatul Quran. Kita ketahui setiap nabi kula aturaken bahwa nabi kudu ngaku dengan catatan dia punya mukjizat. Setiap nabi punya mukjizat. Dan mukjizat itu akan hilang ketika nabinya meninggal. Nabi Musa mukjizatnya tongkat dituturno dadi ula. Tongkatnya dituturno sekalipun orang Nabi Musa pada saat itu, tapi Nabi Musa isih urip bisa jadi ular. Aku tak nyilek, apa nyilek tongkate mamane. Musa nyilek tongkate, apa kok tak dudukne anakku lho bener kita punya udah dadi ula. Dadi ula kenapa? Tapi nek nabine sudah meninggal sampai nyepi nggo gambar 40 dina petang bengi kosong. Terus di akhir kehidupan dari 40 hari terus ono bludak itu lho tongkate Musa. Mbok tutuk nomor 10 Pak, gak mungkin dadi
Mereka apa? Nabinya sudah. Tapi ini Nabi Muhammad enggak, Pak. Nabi Muhammad itu punya banyak mukjizat, dan mukjizat itu hanya bisa dirasakan oleh umatnya ketika hidup bersamanya. Tapi ono satu mukjizat yang bisa dirasakan oleh umatnya ila yaumil kiamah. Apa itu? Quran. Nah sekarang kita juga diuji kan. Saya kisah akeh Quran itu lagi maca. Sing maca duduk wong. Tapi iki nek badhe subuh ana maca Quran, Pak. Pak Wan Pak War. Nek badhe salat subuh masjid. Tapi nggih wong sing maca. Wonten MP3. Ya sampeyan sing kudu aku MP3, Pak. Makanya ini, wong maca Quran itu subhanallah, Pak. Mujizat itu mujizat. Mulane Masya Allah, mari kita awali hidup ini dengan masjid, zikir, dengan membaca Al-Quran. Karena apa? Dari situlah kita akan mengambil hidup, Pak. Dan semoga kehidupan kita akan selalu dituntun. Nyuwun saya, Pak, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu nanti takoi, nek diceritani swarga gak tau nangis, diceritani neraka gak tau nangis, diceritani kiamat gak tau nangis. Tapi nek liwat kuburan nangis. Sako ini mantap ki, indah kubri. Kenapa kok mati nangkane liwat kuburan? Wong kowe diceritani swarga gak nangis, neraka gak nangis. Kenapa? Dia hanya mengambil satu dawuh Kanjeng Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirat. Kuburan adalah awal daripada tempat ketika kita nanti di surga, di akhirat, ora surga. Maka ketika di kuburan kita selamat, maka setelah kuburan akan lebih mudah. Tapi kalau di kuburan kita tidak selamat, maka sebelumnya akan sangat berat. Mergo apa? No kuburan aku lamun nang swarga wong akeh, nang neraka wong akeh, kiamat wong akeh, tapi no kuburan ora ono batu. Dan yang bisa menemani orang di alam kubur cuma satu, Pak. Apa? Bacaan Al-Quran. Maca Quran lho, Pak. Sing iso mbarengi kula panjenengan sami nanti di alam. Mane nek iso sak iso-isone aja sampai dalam setiap hari tidak membaca Al-Quran. Mane sampai kabar dia mendefinisikan wong nek pengen selamat saka godaan setan, masjid, zikir, membaca Al-Quran. Bukan satu yang sulit, Pak. Hanya membutuhkan kebiasaan itu saja. Mulane nek iso nyuwun sewu pakai jamaah, fungsine jamaah iki. Wong iku nek salat dhewean, nek gak dadi ya gak dadi, Pak. Tapi nek jamaah gak, kadang-kadang imame iku gak dadi, perkara dadine makmum, diterimane makmum, maka salatnya diterima mergo jamaah. Kadang-kadang salatnya makmum gak diterima perkara imame sehingga makmume diterima. Wong jenenge jamaah. Kadang-kadang imame gak diterima, makmume yo gak diterima, tapi diterima perkara kumpule, Pak. Perkara napa? Karena apa? Kumpulnya seorang mukmin tidak lain kecuali kumpulin nanti ketika kita bersama di surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wong besok dikirim orang sing dhewean bareng. Bareng di kalau tidak tidak bermaksud bareng dalam kebaikan dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya ukur namun awalin dia sebab ini tentang segala permintaan karena memang keabsahan daripada ibadah kita itu memang bersyarat dan hukumnya. Dan pertama kali satu mesti itu orang kami tani terus berlanjut ada fase-fase yang kita lakukan. Fase-fase itu yang diajarkan dalam kitab fikih. Awali nanti belajar tentang fikih. Fikih itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita untuk menjadikan ibadah yang sah. Jadi mungkin ini namun sekedar pernikahan itu adalah Al-Fatihah. Oh, dari syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم nah akan bermain hitungan ini monggo ada lagi ya tumpangnya di tengah no Pirang bulan Pak baru
Niki mulai Agustus. Agustus. Nggih. Terus September, Oktober, nggih. September, Oktober, November, Desember. Benar sedih ya. Nggih, sekawan.